中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Piton api yang tak terlihat tiba-tiba menjadi ilusi di langit di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Sementara tubuhnya menjadi lebih tipis dan ilusi, sekelompok cahaya api yang tidak terlihat dan tidak biasa, yang keberadaannya bisa jelas dirasakan oleh orang-orang, tumbuh semakin cerah di tempat tertentu di bawah mulut besar piton api. Xiao Yan menghela napas lega setelah melihat tubuh besar ular api yang tak terlihat menjadi semakin ilusi. Dia menghapus keringat yang seperti aliran di wajahnya. Hanya setelah pikirannya tenang menjadi tenang, dia merasakan rasa sakit yang membakar yang mengisi seluruh tubuhnya. Setelah berada di dekat seperti Fallen Heart Flame sebelumnya, dia masih berakhir menderita sedikit meskipun diisolasi oleh Green Lotus Core Flame. Akan ada periode waktu di mana jatuh hatinya lah akan berada dalam kondisi lemah setelah mengungkap bentuknya. Periode waktu ini akan menjadi kesempatan emas bagi Anda untuk merebutnya. Awalnya, saya ingin orang lain memaksakannya ke keadaan ini, tetapi sangat tidak terduga bahwa Anda harus mengandalkan diri sendiri pada akhirnya. Tawa Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia memfokuskan semua perhatiannya pada menonton piton api yang semakin ilusi. Cahaya berwarna perak sekali lagi muncul dan muncul di bawah kakinya. Ada cukup banyak kesulitan dalam merebut api surgawi. Jika tidak bisa dibantu, lepaskan kekuatan yang Anda pinjam dari saya semaksimal mungkin. Itu akan memungkinkan kekuatanmu setara dengan Han Feng dalam tabrakan. Meskipun ini dapat mengekspos keberadaanku, kau pasti harus mendapatkan jatuh hati api. Yao Lao diam sesaat sebelum dia tiba-tiba menyuarakan pikirannya. Xiao Yan agak ragu ketika mendengar ini sebelum perlahan menganggukkan kepalanya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia dengan lembut berbicara dalam hatinya, "Tenang, guru. Anda telah melindungi murid ini selama bertahun-tahun. Di masa depan, seharusnya giliran murid ini." Roh tua yang tersembunyi di dalam tubuh Xiao Yan tertawa pelan. Kehangatan samar menyebabkan roh memancarkan cahaya lemah. Dia buta sekali. Namun, surga tidak memperlakukannya dengan buruk. Mereka tidak mengizinkannya mengalami luka yang sama sekali lagi. Jenis hati merasakan rasa sakit yang datang dari dikhianati oleh sanak keluarga seseorang menembus jauh ke tulang-tulangnya. Ji, suara mendesis tajam sekali lagi dimuliakan di langit. Tiba-tiba api tak terlihat yang telah menyebar ke langit menghilang, tampak seolah-olah tidak pernah ada. Temperatur yang tinggi di langit juga berangsur-angsur menurun setelah menghilangnya api yang menyebar ke seluruh langit. Namun, tidak ada yang terlalu memperhatikan hal ini. Pada saat ini, tatapan mereka semua berhenti di tempat di langit di mana piton api yang tak terlihat telah menghilang. Di tempat itu, sekelompok aneh, api surgawi, yang tingginya sekitar 5 kaki perlahan naik. Kelompok api ini tampaknya tidak terlihat. Namun, tidak peduli siapapun yang melihatnya, mereka akan merasakan perasaan unik yang seperti substansi. Api tampaknya memiliki sesuatu yang perlahan mengalir di dalamnya, seperti roh. Meskipun ini hanyalah sekelompok api dari penampilan luarnya, itu memberi orang perasaan yang sangat tidak biasa. Rangkaian api ini tampaknya memiliki kecerdasan dan roh seperti manusia. Seluruh langit diam. Semua orang memiliki wajah terkejut ketika mereka menyaksikan gugusan api yang tak terlihat. Apakah kumpulan api ini adalah tubuh sejati dari api surgawi? Xiao Yan, lakukan! Teriakan rendah Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan sementara semua orang sejenak linglung. Suara Yao Lao baru saja terdengar ketika sayap di belakang punggung Xiao Yan mengepak.
Akhirnya, tubuhnya berubah menjadi cahaya yang mengalir yang mengarah ke sekelompok api yang tak terlihat. Saat tubuh Xiaoyan bergerak, sukacita liar juga meletus ke wajah Han Feng di bawah. Api biru gelap di kedua tangannya dengan cepat bergulung seperti gelombang pasang. Dengan pengetahuannya tentang api surgawi, dia secara alami jelas mengerti bahwa setelah baru saja mengungkapkan tubuhnya yang sebenarnya, api surgawi akan berada pada titik terlemahnya. Kapan dia akan bertindak jika dia tidak bertindak sekarang? Hentikan Han Feng! Su Qian, yang telah memberi perhatian besar pada Han Feng dan para ahli dari daerah Black Corner, memiliki ekspresi cekung ketika dia melihat tindakan Han Feng. Dia melambaikan lengan bajunya dan berteriak dengan tegas. Selama waktu itu Han Feng dan Xiaoyan terjerat dengan api surgawi. Sebelumnya, semua sesepuh di dalam batin akademi telah mengambil kesempatan untuk memulihkan Dou Qi di tubuh mereka. Oleh karena itu, banyak sosok manusia langsung bergegas ke langit ketika mereka mendengar seruan keras Su Qian. Dou Qi sayap melompat keluar dan mereka membentuk dinding manusia besar di tempat Han Feng berada. Bang Gold Silver, teman dari kawasan Black Corner, bantu saya. Han Feng akan berterima kasih dengan baik setelah kita berhasil. Ekspresi Han Feng juga berubah sedikit ketika dia melihat banyak intersepsi. Dia segera beralih ke berbagai ahli dari Black Corner Region dan berteriak keras. Hehehe, kamu hanya perlu menyibukkan diri dengan menyambar Heavenly Flame. Kami akan membantu Anda menghentikan orang-orang ini. Para kakak perak emas mengeluarkan tai aneh. Dengan gelombang tangan mereka, sekelompok besar sosok manusia di belakang mereka bergegas keluar seperti pisau tajam yang menusuk langsung ke arah penghalang elder yang tertekan dari Akademi Jianan, memelintirnya sampai compang-camping. Pertempuran besar yang kacau di langit sekali lagi meletus ketika pasukan besar dari kedua pihak sekali lagi berkumpul. Ekspresi Su Qian sangat gelap dan serius ketika dia melihat web pertahanan yang rusak. Dia baru saja akan bertindak ketika dua sosok manusia muncul dan muncul. Yang satu adalah emas dan yang lainnya adalah perak. Jelas, mereka adalah Golden Silver bersaudara terkuat dari sisi Black Corner Region. Hehehe, Elder Su. Bukankah itu hanya sekelompok api? Kenapa kamu harus keluar seperti ini? Kakak berjubah emas tersenyum ketika dia berbicara dengan Su Qian sementara saudara berjubah perak tertawa aneh dan setuju di samping. Tatapan Su Qian dipenuhi dengan kemarahan saat dia melihat kedua orang itu muncul di sampingnya. Sesaat kemudian, kemarahan di wajahnya tiba-tiba menjadi tenang. Kedua telapak tangannya diperpanjang keluar dari lengan bajunya saat nadanya menjadi gelap dan dingin karena ketidakpeduliannya. Sepertinya Akademi Jianan telah terlalu bagus untuk Black Corner Region selama beberapa tahun ini, menghasilkan semua Anda naik ke kepala kita sekarang. Baiklah, cukup banyak waktu telah berlalu sejak pertempuran besar saat itu. Sepertinya kita membutuhkan sesuatu yang akan mengejutkan dan membuat kagum. Kalau begitu, aku akan mulai dengan kalian berdua. Ruang sekitarnya tiba-tiba mulai beriak setelah kata-kata Su Qian terdengar. Aura megah perlahan-lahan melonjak keluar dari interior tubuh pembentuk. Aura itu sangat besar sampai-sampai tidak ada yang bisa menandinginya. Ekspresi Gold Silver bersaudara juga berubah sedikit saat mereka merasakan aura menakutkan Su Qian yang pada dasarnya terangkat sampai batas. Mereka menyilangkan tangan mereka dan dua aura mereka teraglomerasi bersama. Hanya kemudian mereka berhasil bertahan melawan Su Qian. Meskipun mereka diketahui bisa bertarung dengan seorang ahli Dozong ketika mereka bergandengan tangan, partai yang akan dirugikan ketika mereka bertemu dengan seorang elit Dozong yang lebih bermasalah. Setelah semua, kesenjangan antara Do Huang dan Dozong benar-benar terlalu besar. Seluruh langit mulai bergetar karena dua Do Qis yang agung ini. Sementara ini terjadi, Xiaoyan adalah yang pertama tiba di klaster di mana tubuh sebenarnya dari Fallen Heart Flame, karena tidak ada orang yang menghentikannya. Meskipun klaster ini yang merupakan tubuh sejati dari
Fallen Heart Flame tidak bergerak di langit. Suhu menakutkan yang dipancarkannya masih menyebabkan ruang sekitarnya berulang kali terdistorsi. Bahkan Xiaoyan yang dekat dengan itu tidak punya pilihan selain menggunakan Green Lotus Core Flame dan dengan cepat membentuk armor api hijau tebal di sekitar tubuhnya. Dengan bantuan isolasi oleh Green Lotus Core Flame, Xiaoyan berhasil mendekati Fallen Heart Flame. Tatapannya melewati baju besi api dan menatap api tak terlihat yang berada di dekat, muncul seolah-olah dia bisa mendapatkannya hanya dengan mengulurkan tangannya. Bahkan dengan kekuatan mental Xiaoyan, dia tidak bisa membantu tetapi merasakan napasnya menjadi tergesa-gesa saat ini. Api berwarna hijau melonjak dengan cepat di tangan Xiaoyan. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi lengan api besar. Xiaoyan baru saja mengendalikannya untuk meraih Fallen Heart Flame ketika wajah yang tersembunyi di bawah armor tiba-tiba berubah merah memerah. Seluruh tubuhnya langsung menegang. Sekelompok Hot Heart Flame aneh muncul di dalam tubuh Xiaoyan di tempat di mana jantungnya berada. Dengan segera mengeluarkan suhu tinggi yang sembarangan yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif. Niatnya seolah-olah ingin benar-benar membakar segalanya dalam tubuh Xiaoyan. Munculnya Heart Flame ini tampaknya lebih kuat daripada pengalaman sebelumnya yang dialami Xiaoyan. Namun, Heart Flame tidak membantu untuk memperbaiki douqinya kali ini. Sebaliknya, itu penuh dengan semacam kekuatan merusak yang Xiaoyan belum pernah alami sebelumnya. Sialan, suara yang berisi udara panas merembes keluar dari celah antara gigi Xiaoyan. Green Lotus Core Flame dalam tubuh Xiaoyan melonjak dengan cepat. Segera, dengan kuat membungkus klaster Fallen Heart Flame sebelum suhu tinggi terakhir benar-benar dilepaskan. Hati-hati. Fallen Heart Flame ini menghususkan diri dalam memanggil api hati. Api seperti itu sangat sulit dicegah. Jika seseorang ceroboh, seseorang akan benar-benar terbakar dari dalam keluar. Yao Lao mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan mengangguk sedikit. Tubuhnya tidak berani melakukan gerakan sekecil apapun. Ini karena dia merasa bahwa semakin dekat dia ke klaster Fallen Heart Flame, semakin panas dan semakin mengerikan. The Heart Flame yang muncul di hatinya adalah, selama waktu itu Xiaoyan berada di jalan buntu dengan api jatuh hati, angin ganas tiba-tiba melesat dari belakang. Hati Xiaoyan dingin. Dia tidak bisa diganggu tentang kebuntuan dengan Fallen Heart Flame. Cahaya perak berkilat di bawah kakinya dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Itu sudah lebih dari selusin meter dari Fallen Heart Flame ketika itu muncul kembali. Api hati yang menggeliat di dalam hati Xiaoyan secara bertahap melemah setelah ditarik oleh jarak. Dia memalingkan kepalanya dengan cara gelap dan dingin hanya secara kebetulan melihat Han Feng yang sudah menembus lingkaran memblokirnya. Jelas, serangan tadi dilepaskan olehnya. Mata Xiaoyan menyipit saat dia melihat Han Feng yang telah menyerang dan bergegas ke tempat tubuh sebenarnya dari Fallen Heart Flame itu. Api hijau di telapak tangannya menggeliat sebagai gumpalan niat membunuh dingin yang padat melintas di matanya. Orang ini terburu-buru untuk mengisi daya tetapi dia tidak tahu bahwa semakin dekat dia dengan Fallen Heart Flame, semakin berbahaya itu. Pada saat itu akan menjadi kesempatan terbaik untuk mengambil tindakan untuk membunuhnya. Sebuah sukacita liar tanpa sadar muncul di wajah Han Feng saat dia melihat Fallen Heart Flame dalam jarak sedekat itu. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki mood untuk direpotkan tentang Xiaoyan yang dia paksa untuk mundur. Selama dia meraih Fallen Heart Flame, itu mungkin baginya untuk dengan cepat meninggalkan tempat ini, menyembunyikan dirinya dan memperbaikinya. Setelah penyempurnaannya berhasil, lupakan Suqian, bahkan kepala sekolah tua dari Akademi Batin tidak akan bisa melakukan apapun kepadanya jika dia kembali. The Fallen Heart Flame milikku. Tubuh Han Feng melintas dan menerjang ke dalam radius 5 meter dari Fallen Heart Flame. Kegembiraan liar di matanya belum sepenuhnya hilang ketika tubuhnya tiba-tiba menegang seperti Xiaoyan sebelumnya.
Saat tubuh Han Feng menegang, tubuh Xiao Yan menghilang dari kejauhan dengan cara yang seperti kilat. Hanya suara samar guntur bergulir bergema di langit. Ekspresi Han Feng yang kaku juga mengubah seketika guntur berguling itu terdengar. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.